Salam budi luhur, perkenalkan saya Femi Kurniawati ingin mempresentasikan tentang penelitian yang saya lakukan berjudul menentukan sales terbaik pada PT Sejahtera Buana Trada dengan metode Analytical Hierarchy Process. Penelitian ini dilakukan bersama dengan Bapak Gunawan Broto Saputro. Pada presentasi kali ini dibagi menjadi 4 topik pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pendahuluan, proses penilaian sales dilakukan setiap 3 bulan sekali. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat sistem penunjang keputusan sales terbaik dengan metode Analytical Hierarchy Process. Kriteria yang digunakan pada proses pengambilan keputusan adalah pencapaian target, kehadiran, dan evaluasi. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian terdapat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan mengidentifikasi sebuah masalah, kemudian mengajukan sebuah kuesioner kepada responden ahli untuk menentukan kriteria yang akan digunakan, lalu mengajukan sebuah wawancara untuk memperoleh sebuah dokumen dalam pengembangan sistem penunjang keputusan. Kemudian terdapat studi literatur. Studi literatur dengan membaca jurnal dan buku, lalu desain model yang digunakan adalah model metode Analytical Hierarchy Process. Lalu ada perancangan sistem. Perancangan sistem terdapat IRD, sequence diagram, activity diagram, class diagram, dan use case diagram. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan terdapat struktur hierarki. Struktur hierarki terdapat goal atau tujuan. Tujuannya adalah sistem penunjang putusan pemilihan sales terbaik pada PT Sejahtera Buana Trada. Kemudian ditentukannya sebuah kriteria pada perusahaan yang sudah diisi dengan kuesioner tanggapan dari responden ahli. Terdapat 3 kriteria. Kriteria pertama pencapaian target, kriteria kedua kehadiran, kriteria ketiga adalah evaluasi, dan kemudian terdapat 5 contoh data alternatif sales. Alternatif yang pertama bernama Yuni Triastuti, alternatif kedua Dedi Supriyadi, alternatif ketiga Cindy Juliansyah, alternatif keempat Zelma Lina, dan alternatif kelima adalah Putri Handayani. Kemudian berbandingan berpasangan kriteria dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process dengan menggunakan kuesioner yang telah diisi oleh responden ahli. Kriteria 1 7 kali lebih penting daripada kriteria 2. Kemudian kriteria 1 5 kali lebih penting daripada kriteria 3. Kriteria 3 3 kali lebih penting daripada kriteria 2. Lalu ditotalkan masing-masing kolom. Setelah ditotalkan, total masing-masing kolom dibagi dengan masing-masing matriks untuk mencari nilai eigenvektor. Lalu dihitung eigenprioritas dari total jumlah baris pada masing-masing baris kriteria 1, kriteria 2, dan kriteria 3. Kemudian eigenprioritas ditotalkan menjadi 3. Lalu untuk mencari nilai bobot dicari dari eigenprioritas dibagi dengan total eigenprioritas itu sendiri. Setelah ditemukannya bobot masing-masing kriteria, nilai bobot dikalikan dengan nilai kolom kriteria. Kemudian didapatkannya nilai eigenvalue. Eigenvalue ditotalkan menjadi 3,1115 menjadi nilai lambda max. Kemudian dirumuskan menjadi konsistensi indeks. Konsistensi indeks sama dengan lambda max dikurangin n dibagi n dikurang 1. N sama dengan banyaknya kriteria. Banyaknya kriteria n sama dengan 3. Maka konsistensi indeks sama dengan 3,1115 dikurangin 3 dibagi 3 kurang 1 sama dengan 0,0557. Lalu N sama dengan 3, maka rasio indeksnya adalah sama dengan 0,58. Konsistensi rasio sama dengan konsistensi indeks dibagi dengan rasio indeks. Konsistensi rasio sama dengan 0,0557 dibagi 0,58, maka konsistensi rasio sama dengan 0,0961. Maka penilaian perbandingan dikatakan konsisten jika konsistensi rasio tidak lebih dari 0,10. Setelah dilakukan penilaian pada setiap alternatif dan dihitung, maka didapatkan hasil perankingan sales terbaik pada PT Sejahtera Buana Trada. Di antaranya, nilai tertinggi yang pertama adalah alternatif ketiga, yaitu Cindy Juliansyah. Lalu nilai tertinggi kedua
alternatif 4 yaitu Zelma Lina, kemudian nilai tertinggi yang ketiga alternatif 5 yaitu Putri Handayani. Selanjutnya nilai tertinggi yang keempat alternatif 1 yaitu Yunitri Astuti, dan nilai tertinggi yang kelima adalah alternatif 2 yaitu Dedi Supriyadi. Kemudian entity relationship diagram. Satu pengguna dapat mengisi banyak sales terbaik. Satu sales terbaik didapatkan oleh banyak sales. Satu sales ada banyak penilaian. Dan satu kriteria ada banyak perbandingan. Package diagram atau penyimpanan diagram. Terdapat penyimpanan master, diagram transaksi, dan diagram laporan. Pada use case diagram master, aktor sales head dapat akses entry kriteria dan entry sales. Kemudian, administrator dapat mengentry pengguna. Lalu, pada use case diagram transaksi, aktor presiden direktur dapat mengentry sales terbaik. Kemudian, pada aktor sales head dapat mengentry perbandingan dan entry penilaian. Lalu, pada aktor administrator dapat melakukan entry perbandingan, penilaian, dan sales terbaik. Lalu, pada use case diagram laporan, aktor presiden direktur, aktor sales head, dan aktor administrator dapat mencetak laporan perbandingan, laporan penilaian, dan laporan sales terbaik. Kesimpulan dari penelitian dilakukan, terdapat 4 kesimpulan. Yang pertama, dengan metode analytical hierarchy process, maka diketahui kriteria yang diprioritaskan yaitu pencapaian target dengan nilai bobot sebesar 0,9716. Kemudian yang kedua, penilaian masing-masing sales sudah menggunakan algoritma AHP sehingga dapat menghitung hasil keputusan sales terbaik. Dan yang ketiga, dengan SPK atau sistem penunjang keputusan dapat memudahkan sales head dalam proses penilaian. Kriteria yang bersifat kuantitatif dan kualitatif dapat terhitung dengan nilai perbandingan secara tepat. Kemudian yang keempat, presiden direktur atau pimpinan dapat menentukan sales terbaik berdasarkan perankingan yang terdapat pada sistem. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam budi luhur.